Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Hani Almaria dengan NIM 19104030064 dari PIAU semester 5, kelas B. Saya akan membahas tentang manajemen sarana dan prasarana PAUD atau RA. Yang pertama yaitu pengertian manajemen sarana dan prasarana. Menurut Rugaya, manajemen sarana dan prasarana adalah kegiatan pengelolaan sarana dan prasarana yang dilakukan oleh sekolah dalam upaya menunjang seluruh kegiatan, baik kegiatan pembelajaran maupun kegiatan lain, sehingga kegiatan berjalan dengan lancar. Sedangkan pendapat Asmani, manajemen sarana dan prasarana adalah manajemen sarana sekolah dan sarana bagi pembelajaran. Selanjutnya, sarana merupakan alat bantu yang dapat dipindah-pindahkan dan digerakkan dalam penggunaannya. Contohnya, papan tulis, kapur tulis, meja, kursi, jam dinding, poster, papan perosotan, ayunan, dan lain sebagainya. Sedangkan prasarana adalah alat bantu yang tidak dapat dipindahkan dan digerakkan dalam penggunaannya. Contoh, ruang kelas, ruang kepala sekolah, ruang bermain, kamar mandi, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya itu prinsip sarana dan prasarana RA atau PAUD. Yang pertama yaitu aman dan tidak membahayakan bagi anak. Yang kedua yaitu sesuai dengan tujuan dan fungsi penggunaan sarana pendidikan. Yang ketiga yaitu memiliki unsur keindahan dan kerapian. Yang keempat yaitu menarik, menyenangkan, dan tidak membosankan. Yang kelima yaitu dapat digunakan secara individual, kelompok, atau klasikal. Yang terakhir yaitu nyaman digunakan. Yang selanjutnya yaitu fungsi sarana dan prasarana RA atau PAUD. Yang pertama yaitu menciptakan situasi belajar sambil bermain yang menyenangkan untuk anak. Yang kedua yaitu menimbulkan rasa percaya diri bagi anak. Yang ketiga yaitu membantu anak dalam pembentukan perilaku dan pengembangan kemampuan. Yang keempat yaitu memberikan kesempatan pada anak untuk berinteraksi dengan lingkungannya. Yang terakhir yaitu membiasakan anak berperilaku disiplin dan juga bertanggung jawab. Yang selanjutnya yaitu manfaat sarana dan prasarana RA atau PAUD. Yang pertama, menumbuhkan rasa aman dan nyaman. Yang kedua, memotivasi anak dalam kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, terselenggaranya layanan PAUD atau RA dengan baik. Yang keempat, proses pembelajaran PAUD atau RA menjadi lebih optimal. Yang kelima, yaitu memanfaatkan potensi dan sumber yang ada di lingkungan sekitar. Yang selanjutnya yaitu tentang ruang lingkup manajemen sarana dan prasarana. Yang pertama, analisis kebutuhan dan perencanaan. Perencanaan sarana dan prasarana pendidikan merupakan suatu proses analisis dan penempatan kebutuhan yang diperlukan dalam proses pembelajaran, sehingga muncullah istilah kebutuhan yang diperlukan dan kebutuhan yang menunjang. Yang kedua yaitu pengadaan. Pengadaan sarana dan prasarana adalah proses pemikiran dan penetapan program pengadaan sarana dan prasarana sekolah pada masa yang akan datang untuk mencapai tujuan pendidikan di sekolah. Pengadaan sarana dan prasarana ini merupakan kelanjutan dari program perencanaan yang telah disusun oleh sekolah sebelumnya. Yang ketiga yaitu inventarisasi. Inventarisasi merupakan sarana dan prasarana adalah kegiatan pencatatan dan pembuatan kode barang serta pembuatan laporan pengadaan barang.
Yang keempat yaitu pendistribusian dan pemanfaatan. Pemanfaatan atau penggunaan sarana dan prasarana sekolah memperhatikan dan dibuatkan oleh SOP-nya agar ada peraturan yang jelas tentang pemanfaatan sarana dan prasarana tertentu. Jika sarana dan prasarana yang ada di sekolah melebihi dari jumlah penggunaannya, maka pengaturan penggunaan ini tidak terlalu penting. Sebaliknya, jika jumlah sarana dan prasarana lebih sedikit dibandingkan jumlah pemakaiannya, maka penggunaannya harus diatur. Yang keempat yaitu pemeliharaan. Macam-macam dari pemeliharaan sendiri. Yang pertama yaitu ditinjau dari sifatnya. Pemeliharaan sarana dan prasarana dibedakan menjadi 4 aktivitas, yaitu pemeliharaan yang bersifat pengecekan, pencegahan, perbaikan ringan, dan perbaikan berat. Macam-macam pemeliharaan yang kedua yaitu ditinjau dari waktu pemeliharaan, dibedakan ada pemeliharaan setiap hari, misalnya menyapu, mengepel, membersihkan pintu, dan pemeliharaan berkala, contohnya pengontrolan genting, dan juga pengecatan tembok. Yang kelima yaitu penghapusan. Penghapusan sarana dan prasarana pendidikan adalah kegiatan meniadakan barang-barang milik negara atau milik lembaga atau institusi swasta dari daftar inventaris dengan cara berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini, penghapusan dapat dilakukan dengan lelang atau melalui pemusnahan. Yang ketujuh yaitu pengawasan dan pertanggungjawaban. Pengawasan terhadap sarana dan prasarana pendidikan adalah usaha yang dilakukan dalam pengontrolan terhadap sarana dan prasarana sebagai bagian dari aktivitas menjaga, memelihara, dan memanfaatkan sarana dan prasarana dengan sebaik mungkin demi keberhasilan pembelajaran di sekolah. Selanjutnya yaitu kriteria sarana dan prasarana RA menurut Permendiknas Nomor 58 Tahun 2009. Yang pertama yaitu luas lahan minimal 300 meter persegi. Yang kedua memiliki ruang anak dengan rasio 3 meter persegi per peserta didik. Ruang tersebut meliputi ruang guru, ruang kepala sekolah, ruang UKS, jamban, dan air bersih, dan ruang lainnya yang relevan dengan kegiatan anak. Itu semua harus dengan rasio 3 meter persegi minimal. Yang ketiga yaitu memiliki alat permainan edukatif baik buatan guru maupun buatan pabrik. Yang keempat, memiliki fasilitas permainan baik di dalam maupun di luar ruangan. Yang kelima, memiliki peralatan pendukung keaksaraan. Ya, di sini ada beberapa sarana taman kanak-kanak. Yang pertama yaitu perabotan kelas. Perabot kelas meliputi meja dan kursi anak, papan tulis, loker anak, tempat minum, dan meja guru yang kesemuanya itu dirancang dengan aman, terjangkau untuk anak, tidak tajam, dan bebas dari bahan berbahaya. Yang kedua yaitu alat peraga. Alat peraga merupakan semua alat yang digunakan guru untuk menerangkan atau memperagakan materi yang disampaikan dalam proses pembelajaran tersebut. Yang ketiga yaitu media pembelajaran. Media pembelajaran adalah sarana untuk memudahkan anak lebih mudah memahami materi yang disampaikan oleh guru. Yang keempat yaitu alat permainan edukatif atau APE, yaitu alat yang dirancang dengan tujuan untuk meningkatkan aspek perkembangan anak. Yang kelima, sarana sudut merupakan ruangan untuk meletakkan sarana belajar anak yang berada di dalam ruang kelas. Sarana sudut ini biasanya digunakan untuk model pembelajaran kelompok. Yang selanjutnya yaitu prasarana utama pada RA atau PAUD. Yang pertama, memiliki area bermain. Memiliki area bermain atau kegiatan baik di dalam maupun di luar ruangan yang dapat mengembangkan berbagai konsep pengetahuan. Yang kedua, memiliki ruang pendidik.
berfungsi sebagai tempat berkumpulnya para pendidik untuk bertukar pikiran dalam rangka menyusun dan mengevaluasi program pembelajaran. Yang ketiga yaitu ruang administrasi. Ruangan ini berfungsi sebagai tempat untuk melakukan kegiatan pengelolaan administrasi kelembagaan serta berbagai ruang pertemuan. Jadi, jika ada tamu dari luar, misal supervisi atau apa, nanti bisa di ruang administrasi. Yang keempat yaitu ruang pemeriksaan kesehatan atau UKS. Berfungsi sebagai tempat penanganan dini bagi anak atau tenaga pendidik atau kependidikan yang mengalami permasalahan kesehatan. Yang kelima yaitu kamar mandi anak dan dewasa. Kamar mandi ini sendiri berfungsi sebagai membersihkan diri seperti mencuci tangan atau kaki, buang air besar atau buang air kecil. Sebaiknya pintu kamar mandi tidak mudah terkunci agar anak mudah untuk membuka dan menutup kunci sendiri. Yang keenam yaitu mebel. Berfungsi sebagai perlengkapan di dalam dan di luar ruangan belajar seperti meja, kursi, loker, lemari, tempat hasil karya, dan lain sebagainya yang berfungsi untuk mempermudah keberlangsungan aktivitas pembelajaran. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.